hatimu, tolong kami supaya kami bisa fokus dan juga meninggalkan semua hak-hak kami ketika kami mau belajar bersama mendengar firman ini, dan menjadi tanah yang subur ketika firman ditabur. Kami mau bertumbuh karena pertolongan Roh Kudus. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa, amin. Iya, sebentar. Ya, saya Edi, salah satu pemimpin di gereja ini. Ada beberapa pemimpin dan juga ada staff. Kami gereja All Peoples percaya bahwa ketika Tuhan menciptakan manusia, diciptakan dengan sempurna, tanpa dosa, tapi pada waktu manusia mulai tidak taat dengan Tuhan, mengambil jalannya sendiri, akhirnya mereka jatuh dalam dosa, mereka lari dari Tuhan, malu, dan mereka terpisah dari Tuhan secara hubungan, dan juga ada kebinasaan tubuh. Tapi karena Tuhan sangat mengasihi manusia, Dia mengirimkan anaknya yang tunggal untuk menjadi tebusan dosa untuk seluruh umat manusia. Dia mati di kayu salib, dan bahkan pada hari ketiga Dia bangkit, dan itulah tanda kemenangan, dan itulah keunikan Kristen. Tuhan Yesus mati dan juga bangkit pada hari ketiga. Kabar baiknya adalah bagi kalian yang belum pernah mendengar ini, ada harapan di dalam Tuhan Kristus. Dan juga bagi kalian yang sudah mendengar ini, diingatkan kembali, hanya melalui Dialah kita memperoleh keselamatan, bukan karena usaha kita. Amin. Teman-teman, 3 bulan lalu kita sudah menyelesaikan tema khotbah kita selama 3 bulan. Jadi di All Peoples kita buat per 3 bulan selama 10 minggu. Hari ini kita masuk ke tema yang baru. Tema yang baru secara garis besar selama 3 bulan ke depan, ada beberapa pengkhotbah nanti yang akan membawa firman Tuhan, tetapi tema besarnya adalah dipanggil menuju kedewasaan rohani. Sebenarnya minggu lalu saya khotbahkan tentang hal ini. Tapi hari ini kita akan masuk ke fokus yang lebih tema-tema kecil. Tapi sebelum masuk ke tema kecil, kita mau lihat apa yang dapat kita harapkan dari seri ini. Yang pertama, kita memahami arti dari kedewasaan, kedewasaan di dalam Kristus. Yang kedua, kita bisa melihat tanda-tanda nyata dari seorang Kristen yang dewasa secara rohani. Lalu yang ketiga, bagaimana kedewasaan rohani mempengaruhi kehidupan dan pelayanan kita. Sehingga oleh karena itu, kita memperoleh manfaat. Yang pertama, bertumbuh dalam karakter yang semakin serupa dengan Kristus, serta disiplin-disiplin rohani yang sehat. Lalu kita membangun relasi yang sehat dan akuntabel di dalam tubuh Kristus. Dan juga beralih dari kehadiran yang pasif menuju pemuritan yang aktif. Sehingga kita semua menjadi pembuat murid yang menolong orang lain bertumbuh dalam Kristus. Kita akan masuk ke tema kecilnya hari ini, yaitu berakar di dalam Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, pada kesempatan hari ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan sebuah pertanyaan penting. Pertanyaannya adalah, seperti apakah kedewasaan rohani yang sejati? Seperti apakah kedewasaan rohani yang sejati? Coba teman-teman pikirkan selama mungkin 10 detik. Mungkin dari kalian mempunyai jawaban masing-masing. Mungkin ada orang punya jawaban, orang yang dewasa sejati memiliki pengetahuan Alkitab yang sangat luas dan sangat mendalam. Paham tentang Reformed Theology, tentang Dispensational Theology, paham tentang ada banyak teologi-teologi lain. Mungkin ada beberapa yang berpikir seperti itu. Mungkin kalian juga berpikir keterlibatan seseorang dalam pelayanan. Dia berkhotbah,
dia main musik, dia WL, dan lain-lain. Dia penginjilan. Atau kesetiaan dalam beribadah. Contohnya Pak Sony, setiap minggu pasti datang dan datang jam 4 subuh misalnya. Sangat setia, dia datang lebih awal. Selalu. Jadi kalau mau lihat role model datang lebih awal, khususnya itu bukan hal yang biasa untuk orang Indonesia, tapi ada di sini Pak Sony. Amin. Kita mau seperti Kristus dan Pak Sony. Dia datang lebih awal, tapi pintu gereja masih ditutup, Pak. Ya, dan juga ini penting, semua ini penting, pengetahuan teologi yang bagus tentang bagaimana, paham tentang tulip, paham tentang unlimited, paham tentang kayak limited, dan juga paham tentang pelayanan, dan juga terlibat, setia. Tapi yang paling penting, ini bukan kedewasaan rohani yang sejati. Alkitab mengajarkan bahwa kedewasaan rohani tidak terukur dari aktivitas yang kita lakukan, melainkan dari hubungan kita pribadi dengan Yesus Kristus. Fokusnya kedewasaan rohani tentang hubungan kita dengan Yesus Kristus. Jadi bersyukur kita tidak perlu lakukan usaha kita baru bisa dewasa, tapi sumber kedewasaan itu Yesus Kristus. Inilah yang ditekankan Rasul Paulus kepada jemaat Kolose ketika mereka menghadapi ajaran-ajaran palsu yang meragukan kecukupan Kristus. Paulus mengarahkan mereka kembali kepada Kristus sebagai pusat kehidupan orang percaya. Lalu hari ini fokus kita berakar dalam Kristus. Kita akan lihat dalam ayat 6 dan 7. Paulus melukiskan salah satu gambaran yang paling jelas dan indah tentang kedewasaan rohani yang dapat kita temukan di Perjanjian Baru. Mari kita semua bangkit berdiri untuk baca ayat firman Tuhan ini. Dari Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Dalam hitungan ketiga kita baca bersama-sama ya dengan bersuara. 2, 3. Karena itu, sama seperti kamu telah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan, hendaklah kamu bersuci di dalam Dia, hendaklah kamu bertumbuh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Amin. Silakan duduk. Sebelum kita masuk membahas lebih lagi tentang berakar di dalam Kristus, saya mau menceritakan sedikit tentang latar belakang surat Kolose, supaya kita ada gambaran tentang surat Kolose ini secara garis besar. Yang pertama, saya ambil ini dari Blue Bible, jadi kayak sedikit latar belakangnya. Dia bilang seperti ini. Orang-orang percaya di Kolose telah menunjukkan ketertiban yang baik dan juga keteguhan. Itu bisa dilihat di Kolose 2 ayat 4 sampai 5. Bagaimana Paulus menjelaskan kepada mereka. Mereka sudah punya dasar yang kokoh dan bahkan ini sejalan dengan ujian Paulus terhadap iman mereka dalam pasal 1. Paulus memuji iman mereka di pasal 1. Lalu Paulus kini beralih dari salah satu tujuan utama suratnya. Ia ingin mendorong jemaat Kolose untuk tetap berada di jalan yang benar. Mereka sudah ada fondasi yang benar dan dia mendorong lagi, tetap di jalan yang benar. Karena itu artinya kamu memiliki dasar berupa ketertiban dan keteguhan yang baik. Sama seperti kamu telah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan, demikianlah hendaknya kamu hidup di dalam Dia. Banyak di tulisan Paulus berisi kayak seruan yang sama kepada jemaat-jemaat. Artinya kayak encourage yang sama ke mereka. Kamu telah percaya kepada Yesus, sekarang kamu teruslah hidup di dalam Dia. Hiduplah sesuai dengan kehendaknya.
sehingga kamu dapat memperoleh manfaat luar yang biasa tersedia di dalamnya. Jadi sebenarnya jemaat Kolose, mereka ini telah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan. Dalam pasal 1 ayat 8, Paulus mengatakan bahwa ia telah mendengar laporan dari Epafras tentang iman mereka, dan itu menghibur hati Paulus. Sebenarnya Paulus bukan pendiri gereja di Kolose. Bahkan Paulus belum pernah ke Kolose, ke jemaat Kolose. Dia menulis surat ini dari penjara. Dan Epafras memberikan informasi ke dia. Dan dia merasa bangga. Wow, jemaat Kolose, mereka bertumbuh dalam iman. Mereka punya fondasi yang kuat. Bayangkan di dalam penjara, Paulus menulis ini, sangat terhibur dia. Mungkin akan sangat sedih kalau Paulus mendengar gosip tentang jemaat Kolose. Bayangkan kalau Epafras bilang ke Paulus, "Hei, jemaat Kolose, mereka suka bergosip, mereka suka menjelekkan satu sama lain." Sungguh sangat sedih hati Paulus. Daripada dia mendengarkan gosip, justru dia mendengarkan kemajuan yang luar biasa terhadap jemaat Kolose. Teman-teman, di budaya Indonesia, tidak tahu budaya Amerika, Europe, dan negara lain, enak sekali, senang sekali kalau mendengar gosip. Gosip salah satu budaya, nggak semua, salah satu hal yang sangat sering terjadi di Indonesia. Semakin digosok, semakin sip. Aku nggak tahu KWD terjemahkan itu bahasa Inggris. I don't know how to explain in English, like semakin digosok semakin disip. So it's getting more gossip a lot that you receive. It's so much fun. That's Indonesian thing. Not all of us. Jadi ya saya juga dan teman-teman pasti lebih mau menerima kemajuan Kristus, lebih mau mendengar berapa orang yang Tuhan selamatkan daripada berapa orang yang mau saya jelekkan, berapa orang yang perlu kita gosipi. Saya rasa itu salah satu kedewasaan rohani. Untuk menegaskan hal ini, Paulus melanjutkan dengan berkata, "Kamu telah berakar di dalam Dia dan sedang dibangun di atas Dia, serta diteguhkan dalam imanmu." Sekali lagi, Paulus menunjukkan pentingnya kekuatan dan potensi dari hidup yang selaras dengan Kristus. Jemaat Kolose lagi-lagi, mereka telah berakar dalam Kristus, artinya mereka telah menancapkan dan mengukuhkan harapan kesetiaan mereka kepada Yesus sebagai Tuhan. Tanah telah diolah, benih telah ditanam, dan akar telah bertumbuh dengan kuat. Itulah gambaran jemaat Kolose. Sekarang mereka sedang dibangun di dalam Dia, yaitu Kristus. Tanaman itu sedang bertumbuh. Ia menyerap nutrisi dan berkembang sesuai dengan sistem akarnya. Mereka juga sedang diteguhkan dalam iman. Teman-teman kalau lihat di ayat 7, kalau bisa lihat sendiri di Alkitab, di ayat 6, tapi khususnya di ayat 7, kalau terjemahan literal dalam bahasa Yunani, tadi saya lihat di Blue Bible, jadi dia dibilang kata Yunani yang diterjemahkan sebagai diteguhkan, kayak apa dia bahasa Inggrisnya? Ya. Jadi diteguhkan itu berarti establish, itu berarti dia sesuatu, adalah kata bebaio. Jadi bahasa Yunaninya untuk diteguhkan itu bebaio, yang juga dapat diterjemahkan sebagai dikonfirmasi atau diperkuat. Jadi konfirmasi itu merupakan penegasan kembali atas segala sesuatu yang telah ditetapkan atau telah dikenalkan sebelumnya, yaitu siapa? Kristus.
Jadi pada dasarnya Paulus mengatakan bahwa orang-orang percaya Kolose sedang diperkuat oleh iman mereka, bukan usaha mereka. Di sini terdapat dua pilar yang bekerja sama. Keduanya dibangun di atas fondasi atau akar Kristus dan keputusan orang percaya untuk menyelaraskan dirinya dengannya atau iman. Pilar pertama itu iman, mereka sedang berkembang, bertumbuh, dan membangun kapasitas, pemahaman, serta upaya yang lebih besar. Ini kita bisa lihat di Kolose 2 ayat 2. Lalu pilar yang kedua adalah penguatan iman yang terus-menerus atau progresif. Iman membuktikan dirinya sendiri ketika bertumbuh. Iman diteguhkan atau konfirmasi ketika dipraktikkan. Selama jemaat Kolose terus hidup selaras dengan akar yang telah tertanam kuat dalam hidup mereka, mereka akan terus melihat iman itu, lalu diteguhkan juga, dan memperoleh buah. Ini bukan hal yang baru, ini bukan gagasan yang baru terhadap Paulus. Bahkan dia menambahkan, seperti yang telah diajarkan kepadamu. Berarti sebelumnya sudah diajarkan. Sebagian besar surat Paulus ini kepada jemaat Kolose merupakan panggilan kembali untuk mengingat apa yang telah mereka terima, pondasi itu. Jangan meninggalkan jalan itu, jangan tersesat. Kamu telah diajarkan tentang hal itu, sekarang kamu telah mempercayainya, sekarang hiduplah dengan konsisten. Orang-orang percaya dibenarkan di hadapan Allah melalui kematian Kristus. Karena setiap dosa telah dipakukan pada kayu salib. Namun untuk menikmati pengalaman kelahiran baru kita sepenuhnya, kita perlu hidup sesuai dengan ajaran yang telah diberikan kepada jemaat Kolose. Dengan percaya bahwa jalan Allah adalah yang terbaik bagi kita. Artinya kebenaran dapat dipahami sebagai hidup selaras dengan rancangan Allah bagi kita, yang pada akhirnya membawa kita kepada pemenuhan hidup yang sejati. Nah teman-teman, itu sedikit gambaran umum tentang surat Kolose. Sekarang kita akan lebih masuk ke hal-hal, ada teori sedikit tapi lebih banyak hal praktikalnya. Hal praktis maksudnya ya. Jadi pagi ini setidaknya dari 2 ayat ini, fokusnya 2 ayat, tapi kita baca nanti di rumah semua ya, surat Kolose pasal 2, kalau bisa semua pasal. Jadi di ayat 6 sampai 7, setidaknya ada 3 kebenaran yang kita akan pelajari hari ini. Ya, yang pertama itu kedewasaan dimulai dari identitas kita dalam Kristus. Siapa kita dalam Kristus? Yang kedua, kedewasaan itu bertumbuh melalui disiplin-disiplin rohani. Yang ketiga, kedewasaan berlanjut melalui hubungan yang tetap dengan Kristus. Selalu terhubung dengan Kristus. Mari kita masuk ke poin yang pertama. Ini menarik, Paulus sekali lagi, dia mempunyai ciri khas. Dia memulai bukan dengan usaha manusia di surat Kolose. Tapi dia bilang gini, melainkan dengan Kristus. Kehidupan Kristen dimulai ketika seseorang menerima Kristus sebagai juru selamatnya. Dasar kedewasaan rohani bukan apa yang kita lakukan untuk Kristus atau bersama Kristus, melainkan apa yang telah Kristus lakukan buat kita. Itu dasar kedewasaan rohani. Sekali lagi, Paulus sangat jelas. Itu bukan hasil usahamu, tapi semata-mata karena dia, karena kasih karunia. Kita telah diselamatkan oleh anugerah melalui iman di dalam Kristus. Teman-teman, ketika kita menaruh atau percaya kepada Kristus, maka setidaknya ada poin-poin ini yang kita bisa baca. Yaitu ketika seorang percaya kepada Kristus, lanjut ya. Orang itu dibenarkan, kita dibenarkan. Kita diampuni, kita diangkat menjadi anak Allah.
kita diperdamaikan dengan Allah, bahkan kita dipersatukan dengan Kristus. Karena identitas orang yang percaya, kita pengikut Kristus, bukan lagi orang yang ditentukan oleh dosa, keinginan, kegagalan, rasa malu, atau penilaian manusia terhadap kita, melainkan oleh Kristus itu sendiri. Teman-teman, bayangkan jika seorang anak yatim, kalau dia hidup di jalanan tanpa kepastian, bertahun-tahun lamanya, tanpa tempat, tanpa perlindungan, dan tidak ada tempat untuk pulang. Lalu tiba-tiba seorang raja datang, lalu mengangkat dia menjadi anaknya, dan menjadikan dia anak raja. Saat itu juga statusnya dari homeless, orang jalanan, gembel, tiba-tiba dia menjadi anak raja. Berubah secara sah dan permanen, dan selamanya dia menjadi anak raja. Namun bayangkan, ketika dia bertahun-tahun menjadi anak raja, tabiatnya atau identitasnya, dia masih memikir bahwasanya dia belum diterima. Dia belum anak raja. Dia tetap menjadi seperti seorang anak yatim yang tinggal di jalanan. Kasihan bukan? Ya, sangat kasihan. Seharusnya dia mempunyai 6 ini tadi. Dia sudah dibenarkan, diampuni, diangkat menjadi anak Allah, diperdamaikan, dipersatukan dengan Kristus. Gambaran ini adalah gambaran Kristus yang menyelamatkan kita, dan status kita ketika belum bersama dengan Dia dan sudah bersama dengan Dia. Jadi teman-teman, ada salah satu tokoh teologi yang saya sangat suka, tapi tidak menggantikan Tuhan pastinya. Ini John Calvin. Jadi dia bilang seperti ini: selama Kristus tetap berada di luar diri kita dan kita terpisah darinya, yaitu Yesus Kristus, segala sesuatu yang telah ia derita dan lakukan demi keselamatan umat manusia, tetap itu tidak berguna dan tidak bernilai bagi kita. Jadi nggak peduli. Jadi yang dimaksud Calvin adalah kehidupan Kristen berpusat pada persatuan dengan Kristus. Segala sesuatu mengalir dari kesatuan kita dengannya. Sebelum ada buah harus ada persatuan. Sebelum ada pertumbuhan harus ada kehidupan. Hidup dalam Kristus pastinya. Sebelum ada kedewasaan rohani harus ada Kristus. It's all about Jesus Christ. It's all about Kristus. Ini semua tentang Kristus, bukan tentang kita. Tapi kita akan merasakan manfaatnya. Teman-teman, dari poin yang pertama ini ada setidaknya 3 hal yang perlu kita renungkan. Yang pertama, teman-teman bisa catat atau foto kalau mau. Apakah identitas saya berakar di dalam Kristus atau dalam pencapaian pribadi? Apakah identitas saya berakar dalam Kristus atau karena keinginan saya saja, pencapaian pribadi saya saja? Ini akan membantu kita untuk memahami hidup dalam Kristus. Yang kedua, apakah saya masih berusaha memperoleh penerimaan Allah melalui usaha saya sendiri? Yang ketiga, apakah saya hidup sebagai anak Allah atau sebagai anak yatim rohani? Teman-teman, sangat berbeda ya, anak Allah dan anak yatim. Contoh tadi anak yatim yang diangkat raja menjadi warga kerajaan. Teman-teman bisa refleksikan itu dan tidak perlu jawab, cukup Anda dengan Tuhan. Yang selanjutnya, kita masuk ke poin kedua. Kedewasaan bertumbuh melalui disiplin rohani. Ini dia. Ini salah satu hal yang paling menantang ketika menerima Kristus, hidup dalam Dia, disiplin rohani. Ini sangat susah, teman-teman. Buat saya, sangat susah untuk makan sehat, untuk disiplin makan sehat. Lebih suka junk food, GoGo, KFC, gorengan, apalagi Indomie, nah itu yang terbaik.
Semua itu membuat saya nyaman. Itu kayak self reward untuk saya, untuk treat diri saya. Tapi jujur, kalau saya berpikir jangka panjang, saya punya anak, saya punya istri, saya gak mau sakit-sakit nanti di umur 50, anak saya menikah dan saya punya cucu, saya tidak bisa gendong cucu saya. Ini semua tentang keegoisan diri saya. Saya mau menyenangkan diri sendiri saja. Nah, saya jadi lupa apa khotbah saya. Enggak. Jadi, oke. Sekarang kita mau disiplin rohani. Jadi disiplin rohani itu sangat penting. Jadi kita bisa lihat lagi. Paulus menggunakan dua gambaran yang sangat kuat, yaitu pohon dan bangunan. Teman-teman, keduanya berbicara tentang pertumbuhan dan berkelanjutan dan kestabilan yang kokoh. Bangunan dan pohon. Bangunan, fondasi yang kuat menentukan jangka panjang. Pohon, akar yang kuat dan bertumbuh ke dalam, walaupun dia ada angin dan badai, dia tetap kokoh. Yang dari kedewasaan bertumbuh melalui disiplin rohani, maka ada poin selanjutnya, yaitu berakar dalam Kristus. Teman-teman, sangat penting untuk berakar dalam Kristus. Akar menentukan kekuatan, nutrisi, dan ketahanan suatu pohon. Itu pentingnya akar. Ketika badai datang, kedalaman akar akan terlihat. Demikian pula pencobaan menyingkapkan kedalaman kehidupan rohani kita. Allah sering sekali bekerja mendalam sebelum pekerjaannya terlihat nyata dalam hidup kita. Doa-doa yang tersembunyi, pembacaan firman yang setia, pertobatan yang tulus, dan penyembahan yang sungguh-sungguh merupakan akar yang mempersiapkan kita menghasilkan buah. Teman-teman, dari yang barusan kita bahas, saya mau coba teman-teman membayangkan. Mungkin siapa di sini yang pernah pergi ke Cina? Saya belum. Siapa yang pernah pergi ke Cina? Ada yang begini-begini, sepertinya Re. Oke, ada yang pergi ke Cina ya. Di Cina ada penda, makanannya bambu ya, bambu-bambu muda. Tapi juga di Cina ada banyak bambu yang sangat tinggi, sangat kuat. Jadi bambu ini, orang menanam bambu atau misalnya tumbuh, disiram air, mungkin ada sebagian dipupuk, lama sekali sepertinya tidak bertumbuh. Hanya seperti itu saja bambu. Sepertinya tidak ada pertumbuhan, tidak ada nutrisi yang tepat. Tapi sebenarnya bambu akarnya masuk ke dalam, mengambil semua nutrisi sehingga dia kuat. Setelah dia kuat dan terhubung dengan tanah tersebut, maka mulailah muncul pohonnya semakin tinggi dan semakin tinggi, dan orang semakin bisa lihat bahwasanya bambu itu bertumbuh dan bisa berguna, artinya berbuah. Banyak sekali hal-hal yang di dalam yang tidak terlihat seperti akar itu, kita tidak bisa melihat pertumbuhan, proses. Kita nggak bisa lihat itu. Kita hanya lihat ketika dia sudah tinggi, maka kita lihat ada pertumbuhan. Jadi teman-teman, mungkin saat ini ada orang yang bilang ke kalian, "Oh, kamu belum bertumbuh. Sepertinya kamu belum dewasa rohani." Mungkin ya, tapi juga mungkin mereka tidak tahu apa yang kalian sedang lakukan saat ini. Berdoa, pertobatan sejati, baca firman. Ada hal-hal yang orang tidak perlu ketahui, tetapi engkau ketahui dengan Kristus. Ada banyak orang Kristen sering sekali tawar hati. Banyak orang percaya menjadi tawar hati karena tidak melihat kemajuan yang sangat segera dalam kehidupan rohani mereka. Namun sering sekali Allah bekerja secara mendalam sebelum pekerjaan nyata. Teman-teman, akar-akar bambu tadilah yang mempersiapkan bambu untuk menghasilkan buah yang berlimpah pada waktunya. Pembacaan firman Tuhan, setia, pertobatan sejati,
itulah yang menghasilkan buah yang berlimpah pada waktunya. Jadi teman-teman bisa memilih apakah kalian lebih fokus kepada buah. Pasti buah itu penting. Kita kemarin belajar tentang buah-buah rohani, itu serinya kita. Tapi ada di balik itu yang jauh lebih penting. Dan yang selanjutnya, dibangun di atas Kristus. Ini penting. Teman-teman, orang percaya juga digambarkan sebagai bangunan yang sedang dibangun. Semakin tinggi bangunan yang hendak didirikan, maka semakin dalam fondasi yang harus dibutuhkan. Allah lebih mengutamakan kedewasaan yang tahan lama atau berkelanjutan daripada keberhasilan yang instan. Di Bali teman-teman, ada banyak konstruksi terjadi. Cepat sekali selesai. 3 bulan kemudian temboknya berjamur, mulai retak-retak. Jadi karena tidak ada pengontrol yang ketat dari pemerintah. Saya tidak berbicara tentang pemerintahan, tapi kayak bebas lakukan apa saja, tidak ada orang yang melihat integritasnya. Tapi teman-teman, sangat penting untuk menemukan fondasi yang tepat, material yang tepat untuk bisa menjadi bangunan yang bagus di Bali. Dan itu tidak banyak di Bali, hanya beberapa. Banyak orang menginginkan pengaruh, tetapi Allah menginginkan kedalaman hubungan dengan Kristus. Banyak orang menginginkan hasil, saya menginginkan hasil, tetapi Allah mengkehendaki keserupaan dengan Kristus. Teman-teman pilih yang mana? Lebih fokus ke hasil atau lebih keserupaan dalam Kristus? Lebih sama seperti Kristus. Menurut saya, keserupaan dalam Kristus fokusnya seharusnya. Maka hasil itu menjadi buah secara otomatis mengikuti. Ya, carilah dulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itu sangat jelas sekali. Jadi Tuhan menumbuhkan umatnya melalui sarana-sarana seperti firman Tuhan, doa, ibadah, persekutuan, dan perjamuan kudus. Ada sarana yang ini Tuhan berikan supaya kita bisa bertumbuh. Hal-hal ini mungkin terlihat sederhana dan tidak istimewa. Tapi ingat, justru melalui kesetiaan yang tekun dalam hal-hal sehari-hari yang biasa, justru disitulah kuasa Allah bekerja dengan nyata. Jadi nggak usah muluk-muluk, nggak usah hal yang terlalu complicated. Kalau setia dalam hal yang biasa, hal kecil, nanti Tuhan nyatakan. Dia bekerja luar biasa. Ya, Charles Spurgeon ini salah satu yang saya suka juga. Dia ada kutipan, dia bilang seperti ini. Alkitab yang sudah usang, artinya yang loyo atau kayak terlihat lapuk, karena sering dipakai biasanya dimiliki oleh seseorang yang tidak mudah runtuh. Teman-teman, dari All Peoples ada Alkitab dari Sekolah Transformasi. Terus saya punya Alkitab lain. Terus ada Alkitab lagi yang NLT. Setidaknya ada 3 yang tidak pernah usang. Sebenarnya kalau orang datang ke rumah, mereka bisa tahu Alkitab itu jarang dipakai oleh saya. Tapi ada Alkitab yang sering saya bolak-balik, dia mulai usang, keriput seperti itu. Dan itu bukan yang paling terbaik. Tapi ini jelas sekali tidak ada jalan pintas menuju kedewasaan rohani. Tidak ada teman-teman, tidak ada hal yang instan. Tidak ada pengganti untuk waktu yang dihabiskan dalam firman Tuhan. Tidak ada pengganti untuk doa. Tidak ada pengganti untuk berkumpul bersama dengan umat Tuhan dalam persekutuan di tempat ini. Tuhan dengan sengaja memberikan hal ini, menyediakan hal ini supaya kita bisa bertumbuh. Jadi kita bisa lagi lihat kira-kira di bagian mana pertumbuhan rohani kita mulai terhenti. Di bagian apa mulai terhenti? Dan juga kira-kira apakah pembacaan firman Tuhan mulai terabaikan? Apakah doa hanya sekedar rutinitas? Karena ada
Misalnya grup berdoa, jadi mengejar target. Apakah kita mulai menjauhkan diri dari persekutuan orang percaya? Sehingga kira-kira akar rohani apa yang sedang Tuhan panggil untuk Anda perkuat saat ini? Apa yang Tuhan panggil supaya kita lebih kuat lagi? Ada nggak hal spesifik? Slide selanjutnya. Next slide. Ya, teman-teman, kutipan ini sangat membantu saya. Semoga membantu kalian. Akar yang dalam tidak dibangun saat badai sedang berlangsung. Akar yang dalam tidak dibangun saat badai sedang berlangsung. Justru akar itu dibangun sebelum badai itu datang. Bayangkan kalau pas badai datang, akar atau fondasi baru dibangun, hancur semuanya. Tapi kalau dibangun sebelum badai datang, itu akan membantu supaya rumah kita tidak hancur, pohon tidak cepat tumbang. Jadi orang percaya yang mampu bertahan menghadapi pencobaan di masa depan biasanya adalah orang yang percaya sedang memelihara hubungan dengan Kristus pada hari ini, besok, dan selanjutnya. Jadi masa kini, masa depan, dan seterusnya. Kita masuk ke bagian terakhir, teman-teman. Kedewasaan itu berlanjut dengan tetap terhubung kepada Kristus. Still connected with Jesus Christ. Itu yang ini salah satu fokus kita nanti. Perintah utama dalam bagian ini adalah tetap hidup dalam Kristus. Kehidupan Kristen bukan sekedar mengetahui fakta tentang siapa Yesus, mengetahui fakta mukjizat apa yang dia lakukan, fakta tentang betapa pintarnya dia dalam perumpamaan-perumpamaan, betapa hebatnya dia mengajarkan Torah, melainkan hidup dalam persekutuan dengan dia terus-menerus. Teman-teman, saya mau kita dengarkan ini dengan fokus bagian ini. Salah satu bahaya terbesar dalam kehidupan gereja adalah menggantikan hubungan dengan aktivitas. Kita bisa sibuk melayani Tuhan, tapi kehilangan kedekatan dengan Tuhan. Saya mengalami hal itu, mungkin saudara-saudara iya atau tidak. Yesus terlebih dahulu memanggil murid-muridnya untuk bersama-sama dengan dia, menghabiskan waktu dengan dia sebelum mengutus mereka. Hubungan selalu mendahului pelayanan. Hubungan selalu mendahului pelayanan. Hubungan selalu mendahului pelayanan. Teman-teman di All Peoples kemarin ada volunteer training. Para leader selalu biasanya bilang, kami lebih penting, kami lebih peduli hubunganmu dengan Kristus, hubunganmu dengan sesama daripada pelayananmu. Kami lebih fokus terhadap hubunganmu dengan Kristus dan sesama daripada pelayanan. Orang bisa banyak skill pelayanan. Ada banyak orang bisa berkhotbah dengan luar biasa. Ini jadi pengingat buat saya sebenarnya. Ada banyak orang bisa main musik dengan luar biasa. Ada banyak orang bisa memberitakan Injil dan banyak orang menyerahkan diri ke Kristus. Tapi ada banyak juga gereja pribadi yang mereka kehilangan hubungan yang intim dengan Kristus. Teman-teman, lampu ini sangat indah ya, tetap bisa menyala asalkan dia terhubung dengan listrik. Asalkan token kita masih ada, itu masih tetap hidup. Tapi kalau kita lupa isi token atau listrik padam, maka ini tidak akan ada cahaya, akan gelap gulita. Bentuk bolanya, light bulbnya masih sama, tidak berubah teman-teman, masih posisi yang sama. Tetapi cahayanya tidak ada karena tidak terhubung dengan listrik, karena tidak ada token. Orang Kristen masih bisa tetap pelayanan, masih bisa tetap memberitakan Injil, masih bisa
menguatkan orang lain, masih bisa memuridkan orang lain, masih bisa melakukan KKR, masih bisa pelayanan, musik, worship. Tapi ada banyak orang juga, termasuk saya, yang tidak terhubung dengan Kristus. Ini bahaya besar gereja. Ini bahaya besar gereja. Ini bahaya yang sangat besar di dunia gereja. All people selalu bilang, mengalami. Ada di tembok, mengalami, membuka, membagikan. Mengalami hadirat Tuhan. Membuka hati kita dengan sesama. Lalu membagikan. Tidak membagikan dahulu pertama, tapi mengalami. Membagikan itu justru yang terakhir. Pasti gereja kita adalah gereja yang bermisi. Tapi fokus kita bukan hanya pemberitaan Injil. Terhubung dengan Kristus dulu. Makanya di Yohanes 15 ayat 5, anak-anak sekolah transformasi pasti paham ini. Dan ingat, kemungkinan masih ingat. Ayo Re. Jangan ditampilin di slides. Yohanes 15 ayat 5. Tampilin. Oke, slides. Kita baca. Re bisa baca, Re. Re bisa baca. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Siapa saja yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Ranting tidak menciptakan kehidupan. Dia memperoleh kehidupan dari pohonnya. Oke? Orang percaya tidak menciptakan kehidupan, tetapi kita hidup karena Kristus. Dia adalah sumber kehidupan. Orang percaya yang sudah dewasa justru bukan berarti mereka semakin sedikit membutuhkan Yesus karena sudah dewasa. Justru sebaliknya, orang yang sudah dewasa justru menyadari betapa besar kebutuhannya akan Yesus setiap hari. Setuju ya? Semua kita di komunitas ini, kita mau menjadi lebih dewasa. Itu tema gereja kita 3 bulan ke depan. Dewasa bukan berarti semakin dikit butuh Yesus. Justru kita semakin banyak butuh Yesus. Jadi kalau ada masalah, konflik, datang kepada Yesus. Dan Yesus bisa pakai ada banyak cara. Melalui orang lain, melalui counselor, melalui teman. Tapi datang kepada Yesus dulu. So, Timothy Keller pernah bilang seperti ini. Seluruh kehidupan Kristen adalah kehidupan pertobatan. Kehidupan ketergantungan. Kehidupan yang terus-menerus datang kembali kepada Yesus Kristus. Belakangan ini semua orang sangat menghargai kemandirian, ya. Apa itu? Ya, kemandirian. Dan itu hal yang bagus. Saya terlalu lama mandiri, jauh dari orang tua. Akhirnya ketika menikah, waktu di awal-awal menikah, bangun pagi saya terkejut, siapa orang ini? Ternyata istri saya. Karena sudah terlalu lama mandiri. Saya merasa nggak nyaman selama, nggak ada di sini ya? Oke. Selama 1 minggu, saya bukan nggak nyaman, merasa asing. Ada orang yang tidur di sebelah saya. Karena sudah terlalu lama mandiri, sudah terlalu lama sendiri. Terus, asik. Lagu Indonesia, itu lagu. Tanya Kre aja nih. Ya, jadi sudah terlalu lama sendiri. Akhirnya merasa asing ketika saya harus menaruh diri saya bersama orang lain dan bertumbuh. Ini hal yang sangat sulit, teman-teman. Dunia menghargai kemandirian, tapi kerajaan Allah menghargai ketergantungan kepada Kristus. Kerajaan Allah menghargai ketergantungan kepada Kristus. Orang Kristen yang dewasa dan yang paling kuat adalah bukan orang yang bisa melakukan semuanya sendiri, tetapi orang yang bisa
berketergantungan dengan Kristus dan melibatkan orang lain dalam hidup mereka. Itu orang yang dewasa. Sehingga ada momen untuk kita merefleksikan diri. Apakah saya meluangkan waktu setiap hari untuk bersekutu dengan Kristus? 5 menit, 10 menit, 15 menit? Bisa yang mana saja? Atau bisa 1 jam? Jangan terlalu buat hal yang tidak mungkin. Contoh, saya mau menghabiskan waktu pagi-pagi 1 jam. Saya harus 1 jam. Kalau enggak, saya nggak bisa bertumbuh. Which is itu hal yang bagus. Tapi start aja dengan waktu 5 menit. Hal-hal yang masuk akal dulu. Nanti bertambah 10 menit, 15 menit, 1 jam. Bisa baca Alkitab, tapi bisa juga bersyukur, kayak gratitude. Bilang makasih ke Tuhan untuk hari ini. Saya masih hidup, terima kasih untuk bakso kemarin, terima kasih untuk nasi, terima kasih untuk teman, terima kasih untuk HP. Bisa hal-hal yang sangat simple. Terima kasih untuk Bali, cuacanya sudah mulai dingin karena angin dari Australia. Saya bersyukur hal itu, karena Bali sangat panas. Teman-teman, ada banyak hal. Bahkan juga, apakah saya mulai sibuk melayani Kristus daripada mengenal Kristus? Minggu lalu, mungkin saya bilang ke istri atau ke teman, saya lupa. Sepertinya saya sekarang seperti Marta, bukan Maria. Dalam tanda kutip ya. Saya lebih fokus melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan dengan tanggung jawab. Saya harus lakukan ini. Tapi sepertinya saya mulai terseret menjauh dari Kristus. Karena saya melakukan banyak hal. Orang lain bisa diberkatin. Wah, karena saya melayani dengan baik, saya berkhotbah, saya penginjilan, saya pergi ke sana, orang lain bisa terberkatin. Lagi-lagi, apakah Yesus Kristus terberkati dengan hal itu? Dia lebih mengutamakan hubungan kita dengan Dia daripada apa yang kita lakukan. Pasti buah-buah roh, salah satunya kita justru berbuah, pelayanan dan lain-lain. Tapi lagi-lagi, teman-teman, itu nomor belakangan. Nomor pertama, connected with Christ, terhubung dengan Kristus. Rahasia kehidupan Kristen bukanlah bekerja keras bagi Kristus, melainkan tinggal lebih dekat kepada Kristus. Teman-teman, ini penting. Rahasia kehidupan Kristen bukanlah bekerja lebih keras bagi Kristus, melainkan tinggal lebih dekat kepada Kristus. Saya bukan bilang kalian jangan kerja keras, enggak, bukan itu poinnya. Kalau kita bekerja lebih keras supaya kita lebih dekat dengan Kristus, itu berarti keselamatan karena usaha kita, bisa jadi seperti itu. Bukan karena kasih karunia Allah. Kita lakukan yang terbaik supaya dapat kasih Tuhan. Tapi justru kasih Tuhan yang memberikan ke kita, sehingga dampaknya kita bisa kerja lebih keras. Jadi Paulus setidaknya meninggalkan kepada kita 3 gambaran yang sangat indah. Yang pertama, seorang anak yang aman dalam identitasnya. Identitas dalam Kristus. Sebuah pohon yang berakar dan bangunan dengan pondasi yang sangat baik. Jadi pohon yang berakar dalam dan bangunan yang berdiri kokoh di atas pondasi yang kuat. Ketiganya ini menunjukkan kepada satu kenyataan. Kristus bukan hanya awal dari kehidupan Kristen. Kristus adalah pusat kehidupan Kristen. Kristus adalah sumber kehidupan Kristen. Dan Kristus adalah tujuan kehidupan Kristen. Jadi Kristus bukan awal, tapi itu sekarang, besok, sampai selama-lamanya. Dia adalah pusat kita. Dia adalah sumber kita. Dan dia adalah tujuan kita. Satu lagi quotes terakhir. Ini sangat bagus juga buat saya. Next slide. Ya, ini dia. Teman-teman, coba baca ini untuk diri kalian sendiri. Mungkin ya, ambil waktu baca berulang kali, nggak 1 kali aja.
untuk setiap satu kali aku memandang Kristus, aku memandang diriku sendiri, untuk setiap kali aku memandang diriku sendiri, maka aku harus memandang Kristus 10 kali. Setiap satu kali aku memandang diri sendiri, maka aku harus memandang Kristus 10 kali. Kenapa teman-teman? Ya, ini sebenarnya ketika kita memandang Kristus 10 kali, ini memurnikan kita, membuat kita jauh lebih rendah hati, membuat kita untuk jauh lebih menghargai pengorbanannya. Saudara-saudara, jika Anda menginginkan kedewasaan rohani, tahu jawabannya siapa? Pandanglah Kristus. Jika Anda menginginkan akar yang kuat, pandanglah Kristus. Jika Anda menginginkan kekudusan yang jauh lebih besar, pandanglah Kristus. Jika Anda menginginkan sukacita yang lebih dalam, pandanglah siapa? Kristus. Jika Anda menginginkan buah yang bertahan lama, pandanglah siapa? Kristus. Kedewasaan rohani dimulai dari hubungan yang mendalam dengan Yesus. Dan semakin dalam kita berakar dalam Dia, semakin nyata pula kehidupan yang terpancar melalui hidup kita. Amin. Jadi kalau teman-teman ada masalah, mungkin sepertinya tidak dianggap, sudah tahu ya jawabannya siapa? Pandanglah Kristus, dan Kristus akan memberi jalan untuk membantu kita. Oke? Jadi jangan pandang ChatGPT atau AI. Saya lakukan itu. Jadi ini untuk pengingat juga. Saya lakukan itu untuk jadi pengingat karena ada banyak masalah. AI, ChatGPT bisa bantu saya menyelesaikan masalah. Kayak saya mulai anxiety, kayak apa hal yang perlu saya lakukan? Ada banyak hal, kayak kami belakangan ini sangat sering sekali pakai ChatGPT untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sederhana ataupun sulit. Sampai berpikir, oh mungkin ambil yang premium supaya solusinya jauh lebih premium. Tapi sebenarnya ambil yang jauh-jauh supremium. Supremium? Yang lebih jauh premium, Kristus. Oke, amin? Ya, mari kita berdoa. Tim worship bisa maju ke depan. Ya, terima kasih Tuhan untuk